Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel U Delima TV, channel yang membahas tentang segala hal mistis, indigo, kisah horor, penampakan dan sebagainya. Kebetulan kali ini ada cerita dari mami aku. Itu berkisah tentang zaman dulu, tahun 1965 kalau tidak salah ya, pemberontakan G30 PKI itu 65 ya kalau tidak salah ya. Itu waktu itu kita sih lagi ngumpul di ruang tamu, di ruang TV. Entah gimana ceritanya, tahu-tahu mami itu bercerita tentang kisah mistis itu. Jadi saat kejadian itu ada saudara mamiku yang menyaksikan sendiri sih, yang mengalami sendiri kejadian mistis itu. Ayo kita ikuti ceritanya. Kisah mistis kali ini datang dari mamiku. Tahun 1965, kala itu terjadi pemberontakan oleh PKI. Terjadi pembunuhan di mana-mana yang dilakukan oleh PKI terhadap tentara Indonesia dan juga santri-santri yang sangat menentang PKI. Mereka membantai tanpa ampun dan sangat sadis. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia saat itu mengambil tindakan yang sangat tegas demi menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia dengan memburu dan menghabisi PKI baik dari pimpinan dan anggotanya, serta melarang PKI berdiri di Indonesia. Di setiap daerah di seluruh Indonesia, semua orang PKI dihabisi, termasuk di daerah mamiku di Nusa Tenggara Timur, dan eksekusi itu dilakukan di depan khalayak umum dan boleh ditonton untuk menimbulkan efek jera bagi anggota PKI yang belum tertangkap. Suatu hari, dikala akan dilaksanakan eksekusi anggota PKI oleh TNI, salah satu saudara mamiku ingin menonton, padahal sudah dilarang oleh anggota keluarga lainnya. Pada hari H pelaksanaan eksekusi, saudara mami itu berangkat bersama orang-orang lainnya beramai-ramai. Sesampainya di tempat tujuan, saudara mami ini mengambil tempat paling depan. Mungkin maksudnya biar jelas. Saat eksekusi mulai, para tentara memberi kesempatan untuk permintaan terakhir terhadap orang-orang yang akan dieksekusi. Namun, tak ada yang menjawab. Eksekusi pun dilakukan. Nah, saat senjata ditembakkan ke orang yang dieksekusi, saudara mami terkena bercak darah. Mungkin juga jaraknya terlalu dekat, karena memang saudara mami berada di barisan paling depan penonton. Beberapa waktu berlalu, usai sudah acara itu. Karena acara sudah selesai, orang-orang pada bubar dan pulang ke rumah masing-masing, termasuk saudara mamiku dengan bercak darah yang masih menempel di baju. Begitu sampai di rumah, dia tidak langsung ganti baju, tapi langsung menuju ke tempat tidur untuk istirahat. Disinilah kejadian mistis terjadi. Saudara mamiku tidur dengan memakai baju yang masih berlumur darah orang yang dieksekusi.
Saat dia sedang tidur, tempat tidur bergeser sendiri, bergeser sangat jauh dari tempat semula, sampai membuat saudara mamiku terbangun. Dan kejadian itu tidak hanya sekali, tapi berulang-ulang, karena saat tempat tidur dikembalikan pada tempatnya, namun digeser lagi. Hal itu berhenti setelah saudara mamiku mengganti pakaiannya. Orang pintar bilang itu adalah roh dari orang mati yang darahnya menempel di baju saudara mamiku. Di tempat lain, berdasarkan informasi yang beredar bahwa banyak tentara yang menjadi eksekutor mengalami gangguan jiwa. Tidak ada yang sampai makan rumput, ada yang masuk rumah sakit. Kekuatan mistis di daerah mamiku saat itu masih sangat kuat. Karena hal itu pula terjadi hal-hal seperti cerita ini. Dan di rumah sakit tempat para eksekutor dirawat juga banyak terjadi kejadian-kejadian yang tak masuk akal. Itulah sepenggal kisah kelam penuh mistis yang terjadi di salah satu daerah di NKRI ini. Semoga bisa diambil pelajaran. Itu begitulah teman-teman ceritanya. Kalau menurut aku sendiri sih kok ya ngeri ya. Memang kayaknya kejam banget. Kejadian saat itu nggak terbayang. Bersyukur kita masih ada di zaman sekarang ini, nggak ada di saat itu, di zaman itu. Cuman kejadian mistisnya kok ya ada gitu loh. Kita siap prihatin juga kalau memang benar tentara kita TNI saat itu mengalami kejadian kayak gitu. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Coba komen ya di kolom komentar. Segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Kalau pengen dapat pemberitahuan saat aku membagikan video yang baru, jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.